Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian baik-baik saja dan sehat walafiat meskipun belajar dari rumah tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurlaila Ulia Lutfiana, bisa dipanggil Bu Lutfia. Asal saya dari Saleh, Kabupaten Rembang. Saya mahasiswa PPL dari kampus IAIN Kudus. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran IPA. Sebelum di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Nur Nikmah pada pertemuan sebelumnya. Materi yang saya akan pelajari hari ini tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk melakukan absensi kehadiran pada kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal pada deskripsi video ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mendeskripsikan konsep gaya dan membandingkan perbedaan dua gaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum Newton 3. Kemudian yang keempat adalah menganalisis penerapan hukum Newton 3. Nah, sebelumnya untuk manfaat pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengetahui mengapa benda itu ketika diberi gaya akan bergerak, sedangkan dia tidak bergerak ketika tidak mendapatkan gaya. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar apa sih gaya itu? Nah, apa sih contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya pasti kalian pernah untuk mendorong meja. Nah, pada saat kalian mendorong meja, kalian pernah berpikir tidak, pada saat mendorong meja itu kita juga menghasilkan gaya. Nah, gaya yang dihasilkan saat mendorong meja itu adalah gaya gesek. Nah, agar kamu dapat mengetahui tentang gaya dan hukum Newton, mari kita pelajari materi tentang gaya dan hukum Newton berikut ini dengan penuh semangat. Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Satuan gaya adalah Newton atau biasa ditulis N kapital atau Den. 1 N sama dengan 105 Den. Alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Nah, contoh dari gaya ini adalah plastisin atau bisa disebut malam. Nah, dengan plastisin ini kamu dapat melempar, menghentikan lemparan, menangkap, bahkan kamu dapat mengubah bentuk plastisin ini dengan menjadi bentuk hewan, bunga, atau yang lainnya dengan memberikan gaya. Nah, gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dimana
dapat bersentuhan satu dengan benda yang lainnya. Nah, contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contoh dari gaya otot ini adalah seseorang yang hendak memanah. Nah, pada seseorang yang hendak memanah ini, seseorang menarik anak panah ke arah belakang. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat siswa mendorong meja itu bersentuhan dengan lantai. Nah, meja itu yang didorong ke depan akan mengalami gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dari benda yang dikenainya. Contoh gaya sentuh ada dua, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet. Contoh dari gaya magnet adalah saat kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi itu akan menempel tertarik pada ujung magnet batang tersebut, seperti pada gambar ini. Nah, yang kedua adalah gaya gravitasi. Contoh dari gaya gravitasi ini adalah saat seseorang melakukan terjun payung. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian cara menghitung resultan gaya. Cara menghitung resultan gaya ini tidak perlu menghafal rumus ini. Kita hanya memperhatikan arah anak panah ini. Jika arah anak panah ini searah, itu bisa ditambah juga seperti rumus ini. F1 sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian jika arah anak panah ini berlawanan arah, maka dikurang. Jadi F sama dengan F1 dikurangi F2. Contoh soal yang pertama adalah besar dan arah resultan gaya pada gambar di bawah ini adalah. Nah, kita hanya memperhatikan arah panahnya. F1 pada contoh soal itu mengarah ke kanan. Jadi 160 ditambah 140. Kemudian F3-nya itu berlawan arah, berarti dikurang. F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 160 ditambah 140 dikurangi 170. Jadi hasilnya 130 dan arahnya mengarah ke kiri. Kemudian yang kedua adalah, contoh soal yang kedua adalah tentukan resultan gaya dan arah pada gambar di bawah ini. Kita hanya memperhatikan arah panah ini. Arah panah ini searah. Jadi ditambah F1 sama dengan F1 ditambah F2. Jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30 mengarah ke kanan. Kemudian hukum Newton. Sedikit cerita tentang kisah Newton saat menemukan hukum Newton. Nah,
Penemu dari hukum Newton ini adalah Sir Isaac Newton pada tahun 1642. Dia adalah seorang ilmuwan fisika yang berkebangsaan Inggris yang mempelajari tentang gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi ini muncul saat dia duduk di bawah pohon apel. Nah, saat itu Newton tertimpa apel. Newton berpikir mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah tiba-tiba melayang ke udara. Nah, menurut Newton ini, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar mampu mempengaruhi gerakan seluruh benda yang ada di permukaan bumi. Hukum Newton yang pertama adalah hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah sebuah benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, jadi benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan sama atau tetap. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Untuk penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula diam kemudian tiba-tiba bergerak, kita akan terdorong ke belakang. Akan tetapi jika mobil tersebut melaju kencang dan kemudian direm secara mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Nah, hukum Newton yang kedua adalah hukum Newton 2. Bunyi dari hukum Newton 2 adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 2 dapat ditulis dengan sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan gaya, sama dengan M massa, A sama dengan percepatan. Contoh soal yang pertama adalah pada sebuah benda yang memiliki massa 5 kg bekerja gaya sebesar 10 Newton, percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah yang diketahui yang pertama massa benda tersebut adalah 5 kg, kemudian gaya F sama dengan 10 Newton. Yang ditanya adalah percepatan. Kemudian rumus dari hukum Newton 2 adalah F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gayanya sudah diketahui 10 sama dengan massanya sudah diketahui 5 kg, A-nya percepatannya ditanyakan, jadi 10 bisa ditulis 10 sama dengan 5 kali A. Kemudian A sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi percepatan sebuah benda tersebut adalah 2 meter per sekon. Contoh soal yang kedua adalah sebuah benda bermassa 1000 gram bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, diketahui massa 100 gram. Satuan dari massa adalah kilogram. Jadi gram
diubah menjadi kilogram. 1000 gram sama dengan 10 kilogram. Kemudian yang diketahui kedua adalah percepatan 2 meter per sekon. Jadi percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi rumusnya F sama dengan M kali A. F sama dengan masanya sudah diketahui 10 kg dikali percepatannya 2, yaitu 2F sama dengan 20 Newton. Penerapan hukum Newton Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu batu yang memiliki massa benda jika ditarik tentunya akan terasa ringan pada saat menarik batu yang masanya lebih kecil, sedangkan pada batu yang masanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Nah, kemudian hukum Newton ketiga. Bunyi dari hukum Newton ketiga adalah jika benda 1 mengerjakan gaya aksi pada benda 2, maka benda 2 memberikan gaya reaksi pada benda 1 yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya aksi dan gaya reaksi dari dua benda ini memiliki nilai sama, sejenis namun berlawanan. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menginjakkan kaki kita ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorongan terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan pada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Nah, proses ini secara berlangsung terus-menerus sehingga membuat kita itu bisa berjalan di atas tanah. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan dan semoga bisa membawa berkah. Dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah ada di deskripsi video ini. Dan dari saya mohon maaf bila ada kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.